Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudah ma ba'du. Berkata Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitab Khulasatu Nuril Yaqin, As-sanatu sadisatu minal hijrah, tahun ke-6 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi sanati sadisah, di tahun ke-6, hadathat ghazwatu Bani Lahyan li ghadrihim wa lam yakun fiha harbun li'annahum harabu. Di tahun ke-6 ini terjadinya peperangan Bani Lahyan, nama kabilah, nama suku. Li ghadrihim, maksudnya karena mereka mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muslimi. Itu sebabnya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada mereka yang bernama Asim bin Thabit untuk mengajarkan mereka agama. Tapi ternyata mereka membunuh Asim bin Thabit. Dan bersama Asim bin Thabit beberapa orang yang terbunuh, di antara mereka 8 orang. Kemudian 2 orang lagi dijual kepada ahli Makkah dan juga ahli Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mendatangi kampung tersebut dengan 500 pasukan. Tapi mereka kabur dari kampung tersebut, maka harta mereka dirampas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga membunuh Sayyidina Abi Dzar, anaknya Sayyidina Abi Dzar. Bahkan Nabi SAW sempat memberikan tanah kepada pemimpin Bani Lahyan ini yang bernama Uyainah bin Hisn. Tapi malah dia mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha wa lam yakun fiha harbun, tapi tidak terjadi perang karena mereka kabur. Wa fiha hadathat ghazwatul Ghabah, begitu juga terjadi peperangan Al-Ghabah. Hasalat fiha munawashatun qutila fiha muslim wa musyrikani. Nah, terjadi di situ apa? Ada duel. Terbunuhlah seorang muslim dan 2 orang musyrik. Wa fiha, dan di situ juga hadathat ghazwatul Hudaybiyah. Terjadi peperangan Al-Hudaybiyah. Wa lam yahduts fiha harbun, tapi tidak terjadi peperangan. Hifdhan ala hurumatil baitil haram, karena menjaga kemuliaan baitillahil haram. Ya, menjaga haram, ya.
Wa fi hadhihi sana aslama Thumamah bin Uthalah ba'da an amalahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bimuntaha makarimil akhlaq. Dan di tahun tersebut masuk Islamnya Thumamah bin Uthalah. Ini Thumamah bin Uthalah ditangkap oleh pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk Islam. Dan setelah keislamannya dia balik ke negerinya Al-Yamamah. Dan dia saat ingin ke Yamamah lewat Makkah untuk umrah, dan dia mengiklankan keislamannya. Begitu dia pulang ke kampungnya dicegah oleh orang-orang musyrikin. Begitu dia pulang ke kampungnya dia enggak jual lagi biji-bijiannya kepada orang musyrikin, sampai masuk Islam baru saya jual. Akhirnya pada masuk Islam. Tapi sebelum itu maka orang-orang Quraisy ngadu kepada Nabi SAW karena Thumamah ini bandar besar. Minta orang Quraisy biar masuk Islam. Akhirnya dia ngadu kepada Nabi, mereka ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun kesian dengan orang kafir Quraisy. Maka disuruhlah Thumamah untuk menjual gandumnya kepada orang-orang kafir Quraisy. Jangan disakiti mereka dengan tidak diberikan makan. Maka dilakukanlah oleh Thumamah bin Uthalah. Kenapa beliau masuk Islam? Karena Nabi memperlakukan dia dengan kesempurnaan akhlak yang mulia. Begitu dia masuk Islam, dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, ma kana 'alal ardi min wajhin abghadha ilayya min wajhik." Enggak ada di atas muka bumi ini wajah yang lebih aku benci daripada wajahmu. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi kulliha ilayya. Tapi saat ini wajahmu lah yang paling aku cintai. Wallahi ma kana 'alal ardi min dinin abghadha ilayya min dinik. Demi Allah, enggak ada agama yang lebih aku benci di atas muka bumi ini dari agamamu, daripada agamamu. Faqad asbaha ahabbad dini kullihi ilayya. Dan sekarang agama yang paling aku cintai adalah agamamu. Wallahi ma kana min baladin abghadha ilayya min baladik faqad asbaha ahabbal bilad ilayya. Demi Allah, enggak ada kampung yang lebih aku benci daripada kampungmu, tapi sekarang menjadi kampung yang paling aku cintai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengenal beliau cinta terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun yang berbicara dengan Nabi kecuali mereka menganggap dirinya orang paling disayang sama Nabi. Jadi kalau tanya sahabat, siapa yang paling disayang sama Nabi? Saya. Semuanya mengaku saya paling disayang. Karena Nabi memperlakukan mereka dengan akhlak yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Fikihnya sampai mana? An-niyatu, berkata Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair dalam kitab
Safinatun najah. An-niyah 3 darajatin. Niat itu ada 3 derajat. Niat ada 3 derajat. Maksudnya niat salat. Niat salat itu ada 3 derajat. Yang pertama, in kanatis salatu fardan wajib qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyah. Kalau salatnya salat fardu, maka yang wajib itu 3 perkara dalam niatnya, yaitu qasdul fi'li, niat mengerjakan, yaitu kalimat usalli, wa ta'yinu, dan menentukan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, janazah, ya, salat fardu, baik fardu ain atau fardu kifayah. Wal fardiyah, dan niat fardiyah, yaitu kalimat fardan, ya, usalli zuhra fardan atau usalli fardadh zuhri, itu yang wajib. Ini apabila untuk imam dan munfarid. Tapi kalau makmum wajib tambahin makmuman atau muqtadiyan atau jama'atan. Usalli fardadh zuhri makmuman, usalli fardadh zuhri jama'atan, usalli fardadh zuhri muqtadiyan, ya. Nah, itu wajib bagi makmum. Adapun imam, niat imaman tidak wajib kecuali dalam 4 salat yang akan dijelaskan. Paham? Itu kalau salat fardu. Kalau salat fardunya jamak, ditambahin lagi jama'an, ya. Kalau qasar, tambahin lagi qasran. Usalli fardadh zuhri jam'an wa qasran ma'muman lillahi. Ma'muman lillahi ta'ala sunnah, enggak harus. Paham? Jadi yang wajib itu. Kenapa yang wajib cuman dikit? Karena niat itu harus berbarengan dengan takbir. Jadi takbirnya enggak panjang. Kalau niat usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, panjang takbir, Allahu akbar, ya. Tapi kalau pendek, Allahu akbar. Nah, dan saat takbiratul ihram itu sunnahnya enggak panjang, ya, sunnahnya pendek, singkat. Takbir yang panjang itu cuma 2. Takbir saat turun ke sujud dari berdiri, ya, atau bangun dari sujud ke berdiri, atau dari tahiyat yang pertama ke berdiri. Itu sunnah panjang. Selebihnya tidak sunnah panjang. Wa in kanat nafilatan muaggatatan karatibatin أو ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين. Andai kata salat sunnahnya itu muaggatah, memiliki waktu, seperti ratibah. Ratibah itu gabliyah dan ba'diyah, punya waktu. Atau duha punya waktu, witir punya waktu, tarawih punya waktu. Au dzata sababin, atau yang memiliki sebab, kayak Idul Fitri itu punya waktu dan sebab. Salat Idul Fitri, Idul Adha juga gitu, punya waktu, punya sebab. Ada juga apa yang punya sebab, seperti gerhana bulan atau matahari, ya, itu ada sebab. Salat istikharah ada sebab, ya, walaupun belakangan. Salat hajat
Ya, itu ada sebab. Maka yang wajib dua, yaitu qasdul fi'l, niat melakukan kalimat usalli. Wa ta'yin yang kedua menentukan, usallil witra, usallil duha, usalli idul fitr. Enggak harus nyebut sunnatan. Paham? Paham apa enggak? Enggak harus nyebut sunnatan. Usalli qabliyatal isya, usalli qabliyatas subuh. Tamam? Enggak cukup usalli sunnatadz zuhur, enggak boleh. Kenapa? Karena sunnah zuhur ada dua, ada qabliyah, ada ba'diyah. Jadi harus qabliyatul zuhur. Beda halnya kalau qabliyatul subuh dengan qabliyatul asr. Boleh usalli sunnatul asr. Karena dia enggak punya ba'diyah. Usalli sunnatul subuh enggak apa-apa karena dia tidak punya ba'diyah. Paham? La ilaha illallah. Wa in kanat nafilatan mutlaqah, andai kata sunnahnya sunnah mutlaqah, sunnah lepas, kayak tahajud, itu mutlak, sunnah mutlak. Awabi sunnah mutlak. Begitu juga yang punya sebab tapi sering, itu dianggapnya mutlak. Seperti ba'diyatul wudu, tahiyatul masjid. Ini apa? Continue. Ya, tiap hari orang wudu, habis itu ba'diyatul wudu. Maka cukup qasdul fi'il saja, usalli. Ya, enggak perlu usalli sunnatan ba'diyatul wudu, tapi cukup usalli saat takbir. Begitu juga tahiyatul masjid. Bahkan tahiyatul masjid, makanya apa? Cukup dengan kalimat usalli. Karena kalau nafil mutlak itu yandarij tahta sunan awil furud, masuk dalam sunnah dan fardu. Misalnya ada orang telat nih masuk masjid, udah qomat, dia masuk usalli fardhu dhuhri, Allah, ya, takbir usalli fardhu dhuhri ma'muman, Allah, masuk di dalamnya tahiyatul masjid. Diniatin enggak diniatin? Ya, dakhal. Nah, orang bangun tidur salat malam, usalli, Allahu akbar, dihitungnya tahajud. Karena tahajud itu bukan nama salat tapi nama waktu. Apa itu salat tahajud? Salat yang dilaksanakan setelah bangun tidur malam. Jadi nggak perlu kita bilang usolli sunnat tahajud. Nah, mau salat apa aja dianggapnya tahajud. Mau salat hajat, mau salat istikharah, mau salat witir, mau itu disebutnya tahajud. Salat yang dilakukan setelah bangun tidur di malam hari. Jelas? Paham ya? Jadi salat tahajud bukan kayak salat duha. Ya, kalau salat duha itu namanya muaggad, memiliki waktu, dan itu memang salatnya disebut salatid duha. Enggak juga seperti salatul witir. Kalau tahajud itu yang penting kita salat di malam hari setelah bangun tidur, itu disebutnya tahajud. Jadi biar dimengerti. Boleh nggak kalau tambahin usolli sunnat tahajud? Ya boleh-boleh aja, ya. Boleh-boleh aja. Andai kata kita tidak niat salat tahajud, itu tergolong tahajud. Yandarij, masuk ke dalam sunnah-sunnah yang lainnya atau salat fardu yang lainnya. Jelas ya? Qasdul fi'li maksudnya apa? Usalli. Wa ta'yin adz-zuhur, asr, ya.
wal fardiyah fardhan. Jadi kita harus apa? Sekarang sudah tahu niat yang wajib. Usolli fardhu zuhri, itu kalau salat wajib. Kalau salat sunnah yang terikat dengan waktu atau sebab, usolli duha, usallil witra. Kalau yang mutlaqah, yang terlepas, ya itu apa? Yang terlepas itu seperti apa? Salat tahajud, ya, masuk masjid, tahiyatul masjid, ba'diyatul wudu, cukup usalli. Kalau salat fardunya jadi makmum, tambahin makmuman. Kalau qasar, tambahin qasran. Kalau jama' tambahin jam'an. Itu yang wajib. Adapun yang kita diajarin dari kecil, usolli fardhu zuhri, itu wajib. Setelah itu arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan, ya, lillahi ta'ala. Makmuman masuk wajib, ya. Jadi yang empatnya itu sunnah, bukan wajib. Tapi sunnah ini bisa menghilangkan sunnah. Makanya disebutkannya sebelum takbir. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Begitu takbir, usolli fardhu zuhri ma'muman. Jelas? Jadi enggak kepanjangan takbirnya. Andai kata menambahkan nama imam, ya, ada niat yang makruh. Niat makruh. Misalnya imamnya Fahmi, ya, atau Haji Husain. Imamnya Haji Husain. Ma'muman bi Haji Husain, Allahu Akbar. Ya. Itu makruh. Kenapa makruh? Karena kalau imamnya bukan Haji Husain, batal salatnya. Karena dia terikat dengan menjadi makmumnya Haji Husain. Nah, menyebutkan nama imam itu makruh. Paham? Kalau dia apa? Menyebutkan nama imam kemudian yang jadi imam bukan orang yang disebut, maka tidak sah salatnya. Nah, begitu biasanya yang jadi imam di sini Haji Husain misalnya, ya. Makmuman bi Haji Husain, Allah. Lah kok suaranya muda nih? Betul Fahmi, ya. Batal salatnya. Lagian salah sendiri pakai nyebutin iseng tuh namanya, ya. Hakada syurut takbiratul ihram wallahu a'lam. Ada yang ditanya? Enggak apa-apa sebut tahajud. Memang. Tapi makruh, ya, tidur sebelum salat Isya itu makruh. Nanti Isya dulu baru tidur. Takut kebablasan ntar. Ada lagi? Kalau misalnya khatib lagi khutbah, nggak boleh kita salat apapun kecuali salat tahiyatul masjid, ya. Salat tahiyatul masjid kalau di dalam masjid, ya boleh, tapi seringan mungkin, nggak boleh panjang-panjang. Tapi kalau yang nggak kebagian di masjid, di jalanan, nggak boleh, haram dia salat. Salat apaan? Tahiyat jalanan, nggak ada, ya. Yang ada tahiyatul masjid. Nah, kecuali di haram Makkah. Kalau di haram Makkah, sholat apapun nggak boleh saat khatib sedang khutbah, karena tahiyat Masjidil Haram itu tawaf, bukan 2 rakaat.
2 rakaat. Ntar kalau misalnya ada yang umroh masuk Masjidil Haram 2 rakaat dulu, nggak ada ya. Itu tawaf, bukan apa? Bukan salat tahiyatul masjid. Ada lagi? Nah, nanti apa disebutin di kitabnya ntar ya. Ada apa? Salat Jumat, salat mu'adah, salat jama' bil matar, sama salat mandhurah. Itu 4, nanti dijelaskan ya. 4 salat ini harus niat imaman. Ada lagi? Mengusap wajah setelah salam. Sunnah mengusap jidat setelah salam ya, sambil membaca istighfar 3 kali ya, tafaulan mengikuti gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu Nabi sujudnya enggak kayak gitu nih di sejadah ya, kayak bid'ah nih kayak marmer ya, bid'ah nih. Nabi dulu sujudnya di pasir. Giliran yang kayak gitu nggak boleh bid'ah ya. Makanya bid'ah itu nggak harus segala yang dilakukan oleh Nabi ya, yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah, enggak ya. Jadi Nabi dulu sujud dia di pasir. Begitu selesai salam, ada masih sisa-sisa pasir di kening beliau, baru diusap sama beliau dan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sunnah. Sunnah mengusap jidat setelah salat tafaulan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kan Nabi SAW? Idza sallama istaghfara 3. Nabi setelah salat membaca istighfar 3 kali. Ditanya bagaimana istighfarnya Nabi? Yang perawi hadis mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Habis itu kalau mau ditambahin astaghfirullahalazim li wa li walidaina wal jami'il muslimin ila yaumiddin, adalah bas. Ya, karena doa ba'da shalah di antara doa yang mustajab. Kapan doa paling afdal ya Rasulullah? Ya. Nabi pertama fi jawfil lail. Ya, di malam hari. Terus kapan lagi? Setelah salat 5 waktu. Nah, makanya doa apa aja boleh. Ya, orang pengen doa dibilang bid'ah. Ya. Ada galat. Nah, makanya jangan dapat satu hadis, satu ayat kemudian merasa itulah yang terbenar. Jangan, karena saat Anda mendapatkan satu hadis ya, kemudian Anda mengatakan ini yang terbenar, jangan-jangan ada hadis yang sahih lainnya yang bertentangan dengan hadis yang Anda dapati, sehingga Anda tergolong seperti An-Nasara yang mempercayai sebagian isi kitab dan mengingkari sebagiannya. Ya, kemarin kita ngeliat tuh di YouTube ada orang masuk kafir karena gara-gara dapetin Al-Quran mengatakan bahwa Injil itu petunjuk dan cahaya, fihi hudan wa nur. Itu Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Baca dong ayat yang lain, tsumma yuharrifuna, kemudian mereka merubahnya. Jangan baca Al-Quran itu sebagian. Ya, nah itulah orang yang ingin mencari kebenaran dengan membaca akan tersesat. Ya, akan tersesat. Belajar. Ya, belajar dari guru ke guru bersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan apa?
membaca itu penting. Membaca itu penting saat kita sudah tahu dasar-dasar agama. Sudah mantap baca. Ya, yang disuruh baca sama Allah itu Al-Qur'an, bukan terjemahannya. Ya, baca Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Adapun ilmu-ilmu yang lain itu yang mengeluarkan para ulama, sehingga pemahaman kita tentang Al-Qur'an, tentang As-Sunnah itu tepat. Nah, jangan kita baca hadis udah gitu kagak ngerti bahasa Arab, ya, ngambil terjemahannya terus langsung menjadikan sebagai landasan hukum. La ilaha illallah, ya. Salah demikian, ya. Karena dalam Al-Qur'an itu ada yang dihapus hukumnya tapi masih ada bacaannya. Ada yang dihapus bacaannya tapi tetap hukumnya. Terkadang yang menghapus hukum Al-Qur'an, Al-Qur'an itu sendiri. Terkadang yang menghapus hukum Al-Qur'an, hadis Nabi. Terkadang yang menghapus hukum hadis, hadis sendiri. Terkadang yang menghapus hukum dalam hadis Al-Qur'an. Ya, nah ini ilmu yang tidak setiap orang tahu. Harus ahlinya. Nah, makanya kita kalau misalnya disuruh ngaji kayak gitu, ya, sampai tua tetap aja goblok, ya. Makanya ulama ngasih nih kita nih safinah, lu fahamin, lu jalanin, insya Allah sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Nggak perlu kita cari apa, mau beli air aqua nggak perlu kemana? Cari mana sumber mata airnya, di toko dekat ada, ngapain kita ke sono, ya. Nah, jadi bukan berarti nggak boleh, silahkan, tapi jika sudah memiliki kemampuan, ya. Mau beli aqua dia apa, di sumbernya punya duit 20.000, diterima nggak? Di warung banyak, mau beli di sini gimana? Ya, jadi kalau kita punya duit 1 miliar, ya, mau bisnis sama mereka mungkin diterima. Nah, makanya tatkala kita punya kemampuan mengenali isi Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW itu bagus. Tapi kalau belum mampu jangan. Akhirnya kita menimbang Al-Qur'an dan hadis sesuai keinginan kita, bukan sesuai keinginan Allah dan Rasulnya. Nah, begitulah adatnya orang-orang kufar musyrikin, mengimani sebagian kitab tapi mengingkari sebagiannya. Nah, makanya kita harus beriman kepada seluruh isi Al-Qur'anul Karim. Mau yang enak, mau yang pahit, harus kita imani. Begitu juga dengan ahadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus kita imani. Nah, contoh yang manis apa? Ya, Allah menerima taubat kita sebesar apapun dosa. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Yang pahit apa? Anak laki boleh kawin 4, pahit. Ya, 1 aja pusing, apalagi 4, pahit. Cuman boleh, mau dikata apa? Ya, hak sami'na ata'na. Kalau emang mau kawin lagi kawin. Perempuan tahu Allah mengizinkan, sami'na ata'na. Jadi mukminah salihah. Bukan malah apa? Gara-gara keinginannya mengingkari firman Allah. Jangan, ya, jangan. Kasihanin diri Anda, kasihanin diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayo, ada lagi. Silakan, ada membaca sebutnya. Kalau apabila imam kita nggak baca bismillah, harus apa? Nanti dijelasin tentang syurutul Fatihah, ya.
Jangan buru-buru, ini masih apa? Niat, belum Fatihah. Karena kalau di apa, nanyanya ke sono-sono ntar apa, nanya zakat, nanya puasa, jadi biar fokus. Ada lagi? Enggak apa-apa. Misalnya nawaitu mithal ma nawal imam, aku niat seperti yang diniatkan imam, boleh. Jadi dia nggak ngerti nih salat jenazah niatnya gimana nih, ya udah gue niat sesuai niatnya imam, Allahu Akbar, boleh. Dan dia karena dia mengatakan sesuai niatnya imam, berarti dia maaf. Ya tidak boleh. Haji juga begitu kan, Sayyidina Ali niatnya begitu masuk apa? Miqat, beliau telat ya, beliau telat. Nabi sudah duluan sama para sahabat yang lainnya, beliau telat. Dia nggak tahu Nabi niatnya ifrad apa tamattu apa qiran. Ya, maka Sayyidina Ali niatnya nawaitu mithal ma nawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku niat seperti niatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya khilaf antara mazahib mana yang lebih afdal, tamattu, ifrad atau qiran. Kalau menurut Imam Syafi'i al-ifrad, haji dengan niat ifrad, haji dulu, selesai haji baru umrah. Ada lagi? Ya Allah, cukup. الفاتحة. أن الله يعلمنا ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا. أن الله يتوب علينا وعليكم توبة النصوح ويزكينا من بعدها قلبا جسما وروحا على هذه النيات ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان للخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب، والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت